Ya, saya langsung ke Bang Henry Satrio ini. Kalau melihat banyak sekali endorse berkali-kali begitu ya, nggak lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini sebenarnya seberapa signifikan pengaruhnya terhadap peta politik 2024? Saya yakin Pak Jokowi percaya bahwa endorse-nya dia itu akan mempengaruhi peta politik 2024. Kenapa saya katakan gitu? Kalau dia tidak percaya bahwa endorse-nya itu berpengaruh, dia akan berhenti mengendorse tuh. Nah sekarang ini kan terus menerus ya menampilkan calon-calon presiden yang menurut Pak Jokowi mungkin sesuai dengan selera dia. Nah sebagai warga negara tentu saja boleh. Sebagai presiden bikin deg-degan tuh. Kenapa? Karena kalau kemudian nanti disalahartikan oleh jajaran di bawahnya gimana? Wah itu misalnya TNI melihat ya, wah Pak Jokowi ternyata Prabowo Ganjar nih. Berarti mesti kita dukung terus-terusan nih. Kan itu berbahaya buat demokrasi. Tapi ada positifnya. Positifnya apa? Mudah-mudahan saja dengan endorsement Pak Jokowi itu partai-partai yang mendorong misalnya ya ke Pak Prabowo, Pak Ganjar, Mbak Puan itu segera mengumumkan calon presidennya. Karena minimal buat kita rakyat Indonesia itu ada 3 keuntungannya kalau kita tahu dari awal siapa saja capres-cawapresnya. Nomor 1 minimal kita bisa cek rekam jejaknya. Ada Prabowo, Ganjar, Mbak Puan, Erlangga Hartarto, Anies Baswedan ya. Kita bisa cek tuh latar belakangnya gimana, rekam jejaknya bagaimana. Yang kedua keuntungannya adalah kita bisa cek juga ini visi misinya bagus atau tidak, masuk akal atau tidak, rasional atau tidak gitu ya. Yang paling penting yang ketiga nih menurut saya, kalau capres-cawapres itu sudah ketahuan dari awal, masyarakat itu bisa titip apa saja program-program yang mereka inginkan si capres dan cawapres bila nanti jadi presiden dan wakil presiden itu dilakukan. Bisa jadi strategi Bang Hensat? Ya bukan cuma strategi saja, jadi ini kan harapan masyarakat ya. Kalau strategi ya jelas saja semuanya masing-masing nunggu-nungguan nih. Saat ini baru ada Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan. Kan ini nunggu semua. Bahkan sekarang pertanyaannya kan Pak Prabowo sama siapa? Apakah sama Caimin atau sama Pak Ganjar misalnya? Mas Anies juga begitu. Ada nama-nama yang sudah didorong. Nah Mas Anies menjawabnya dengan 5 kriteria. Yang pertama bisa bantu pemenangan, kemudian memperkuat koalisi perubahan, kemudian ada membantu dia dalam pemerintahan, kemudian setia di garis perubahan, dan satu lagi itu chemistry-nya dapat. Nah itu kan terus-terusan diperbincangkan. Nah buat kita rakyat kan mulai menerka-nerka nih siapa kira-kira yang akan didorong oleh partai-partai politik. Makanya kalau kemudian ada bacaan misalnya, ini udah nih kita serahkan kepada elit partai politik, PDI Perjuangan misalnya, kan siapa aja yang didorong PDI Perjuangan bagus tuh. Bisa Pak Ganjar, bisa Mbak Puan, atau bisa Bu Mega sendiri, atau tidak diantara 3 nama itu. Nah kita kan semuanya menunggu nih, sementara Golkar itu punya cerita sendiri dengan KIB-nya kan. KIB kan di awal itu saya memprediksi ini untuk penyelamat Ganjar, makanya saya sempat menyebutkan ini adalah koalisi penyelamat Ganjar. Tapi ternyata Mas Ganjar sampai hari ini menurut Bang Noel kan tidak berani keluar dari PDI Perjuangan. Nah otomatis nih deg-degan juga. Kemarin beberapa hari yang lalu Pak Romi, sahabatnya Pak Jokowi, petinggi dari P3, mulai juga mempertanyakan kira-kira KIB ini akan solid terus atau tidak. Karena kan nampaknya satu-satunya calon presiden yang hari ini siap dari KIB itu Erlangga Hartarto. Apakah kemudian Erlangga akan didorong terus maju, yang artinya ya sudah, artinya memang KIB ini bukan buat Ganjar, karena Ganjar mungkin akan disiapkan di tempat lain, kan mungkin saya itu terjadi. Tapi maksud saya adalah tadi pertanyaannya Mbak Tiara itu menarik karena memang Pak Jokowi nampaknya punya preferensi sendiri siapa kira-kira yang meneruskan itu, dan membuat kontestasi Pilpres ini jadi lebih berbunga-bunga karena banyak orang yang di endorse oleh Pak Jokowi. Justru kebingungan itu adalah orang-orang yang di endorse oleh Pak Jokowi. Kalau Mas Anies sudah selesai urusannya. Artinya partai-partai politik sudah mendorong itu di koalisi perubahan. Nah sementara yang di endorse Pak Jokowi ini kan semuanya deg-degan. Apakah Ganjar akan sukses terus melenggang dengan didorong oleh
PDI Perjuangan, apakah Pak Prabowo masih, atau kemudian ada skenario di 2024 inilah batu tulis atau perjanjian batu tulis yang tertunda kemudian terjadi. Tapi intinya adalah makin cepat sebetulnya diumumkan Capres-Cawapres itu baik buat kita, walaupun memang saya setuju sama Mas Andro, dari sisi strategi politik mungkin harus agak berhati-hati. Bang Hensat, kita juga melibatkan mahasiswa, boleh tepuk tangan dulu untuk mahasiswa. Ini mahasiswa ada yang ingin bertanya langsung, sebutkan nama, kampusnya dari mana, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Boleh sambil berdiri, Mas? Saja. Ya, Oh, sambil duduk aja boleh. Baik, perkenalkan nama saya Rijal Purnama dari Universitas Negeri Jakarta. Menarik mengikuti diskusi dari abang-abang pada malam hari ini. Saya langsung saja bertanya, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi selanjutnya. Saya jadi bertanya, etis nggak sih seorang presiden yang masih sah menjabat mengendorse atau mempromosikan tokoh-tokoh tertentu yang punya peluang untuk maju di Pilpres nantinya? Terima kasih. Mau siapa duluan, Mas? Yang jawab, Cara Mas etika Eka udah nih, megang Bang. mic duluan nih. Boleh, silakan. Iya. Mas. Dari tadi kita ngomong endorse. Kalau kita lihat itu fenomena ketika Pak Jokowi turun ke sawah sama Pak Ganjar, itu lokasinya di Jawa Tengah. Seorang presiden yang wajar didampingi sama gubernur, bahwa menteri pertahanan yang berkewajiban, yang punya proyek juga ketahanan pangan. Konteksnya seperti itu. Pada konteks lain, kalau lokasinya nggak di Jawa Tengah, kemudian ada Pak Ganjar, wajar kita persepsikan sebagai endorse. Tapi ini kan tafsir kita terhadap program atau kerja yang dilakukan oleh seorang presiden, ada menteri di situ, ada gubernur di situ yang biasa mendampingi presiden di wilayahnya. Kalau misalnya kejadiannya di Jawa Timur. Saya pikir gini, Iya. jangan di situnya. Itu semua orang udah tahu, publik udah tahu bahwa itu endorsement. Jangan kita ini lari dari situ. Persoalannya ini etik atau enggak etik ini udah Enggak, dibicarakan. soal Nah gimana? ini 1 bulan, 2 bulan terakhir ini profesor-profesor dari berbagai perguruan tinggi. Ini makanya ini menurut saya Anda itu harus banyak baca. Saya kasih tahu. Sorry. Profesor-profesor lagi berdebat. Profesor-profesor lagi berdebat etik atau enggak etik karena ini contoh saya kasih tahu salah satu profesor dari universitas di Kalimantan ya. Dia bilang ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Misalnya gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu endorse? Bukan ini karena ada berkali-kali, foto, bukan ada satu video, kali. dan tidak ada Rambut omongan apa-apa. putih, ya kan tidak berkeriput. Artinya dia ini berkali-kali terus-menerus. Ya memang Jokowi ini tendensinya itu adalah mengendorse ya calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya Pernah kenapa? juga nyebut Kita ini tanya peluang kenapa? dibuat Pak Prabowo. Karena Jokowi ini punya kepentingan agar IKN, agar Perpu Undang-Undang Omnibus Law dan lain-lain itu tetap berlanjut. Dia pengen orang dia. Lo sudah jadi undang-undang itu. Iya bukan, bukan. Maksud saya gini. IKN sudah jadi undang-undang. Maksud saya kita jangan itu. Ini mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. Ya ini mahasiswa ini calon penerus bangsa. Ya, Ya, kita, ini jangan Anda lu aktivis, saya kenal Anda aktivis. Karena kita jawab aja boleh atau tidak boleh. Cuman itu, karena memang dia mengendorse. Ya, problemnya endorse itu ada di persepsi siapa. Coba menyampaikan opini, jangan juga mesatkan opini Bang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat apa yang dilakukan di Jawa Tengah secara protokoler itu harus dia diganjar. Dan gitu, Pertama itu misalkan kedua, waktu Pan, ada Partai program Amanat Nasional persoalan buat food estate acara di sana, itu kemudian dipegang memang dirancang program itu Ganjar. di Kemenhan Bang. Memang Acara di di set, Jawa Tengah, Bang. di Dan setting. itu saya rasa secara etik politik itu sah. Iya makanya Tidak itu ada yang bukan akan dilanggar. Bukan gitu endorse, loh. buat setuju. Iya. Maksudnya yang penting Anda, gini loh Noel. Pertama bahwa ini endorsement ini terjadi, ya terjadi gitu dulu. Apakah itu sah atau tidak sah, etik atau enggak etik? Kalau menurut saya di situ. Gimana Bang? Tidak ada yang di-endorse, apa yang mau di-endorse? Pertama gini, Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, standar SOP protokoler itu harus dihadiri oleh gubernur. udahlah, Pertama itu. itu Kedua, politik. Pak Prabowo Kita- sebagai menteri, sebagai pembantu harus hadir karena memang program food estate itu ada di Kementerian Pertahanan. Jangan maksud saya jangan sampai jawabannya Enggak. menyesatkan Ini- opini Bang. bukan Jangan opini, menyesatkan bukan publik itu asumsi. tidak Malam baik hari ini juga. kompak Bang, Gitu pendukung loh. Prabowo sama Ganjar kompak nih Bang, satu suara Iya, nih Bang. mungkin Nggak, kompak. itu masalah mereka. kompak, Enggak, saya tapi cuman- itu fakta, ya kan, Maksudnya Kok? gini, Gitu. artinya ini kita udah lihat ya 6 bulan terakhir ini dalam berbagai acara ya Jokowi ini berusaha mengendorse terutama kalau capres itu kan awalnya Ganjar. Kemudian Prabowo masuk ke dalam permainan supaya dia juga di-endorse. Ini bacaan politik, silahkan ya kan. Nah kalau yang lain kan di-endorse juga cuman levelnya cawapres seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, itu rakyat tahu. Pertanyaan sekarang di kalangan akademis ya, kalangan akademis, cuman etik atau enggak etik. Di situ aja sebenarnya sekarang ini. Ya, kalau ada yang bilang etik, dia
dia bilang nggak ada loh yang larang. Bang. Karena presiden pengen meneruskan program Silakan, dia. Mas Kalau- Henry Satrio. Kata Bang Andro itu strateginya Pak Jokowi jago. Sengaja di Jawa Tengah supaya bisa dihadiri oleh memang, Mas iya. Ganjar. Iya. Kemudian juga dihadiri oleh Pak Prabowo. Walaupun Iya. kalau nggak salah ada Menteri Pertanian tuh di situ. Ya nggak apa-apa, nggak maksud saya sebagai orang Nggak tahu politik Menteri Pertaniannya nggak diajak foto itu, maksud saya. yang penting etik atau nggak etik itu aja. Bang. Kita jawab kalau saya ya teman-teman mahasiswa itu nggak etik. Kenapa? Karena dia itu bisa mengerahkan kekuasaannya nanti untuk mendukung capres yang dia dukung Dia itu. dia ngomong Itu bukan cuma satu orang. dianalogikan, itu sebagai penyimpangan kekuasaan, iya. Heeh. Tapi ketika tidak menyimpangkan kekuasaan, itu bagian daripada demokrasi, salahnya di mana? Ya makanya itu kan pendapat Kita pendapat bicara Bung etika Noel, demokrasinya pendapat kan. Bung Yang Noel di dimaksud situ. Mahasiswa etika demokrasi apa? Iya. Menurut saya itu masih relevan. Silakan, Gitu. silakan, nggak Itu apa-apa. sangat relevan. Iya, nggak apa-apa, silakan, Gitu. nggak apa-apa. Saya mau komentar agak sederhana. Orang bicara tentang etik itu karena selalu kategorisasinya adalah berdasarkan undang-undang atau tidak. Kalau berdasarkan undang-undang tentu Jokowi tidak melanggar apapun. Etika, akhlak itu tidak ada aturannya yang hitam di atas putih. Yang diperdebatkan oleh Bang Syahganda itu sesuatu yang tidak ada di paper, Itu bukan tidak ada undang-undang, dalam ya, ada bukan undang-undang. undang-undang. Nah sementara teman-teman pendukung Jokowi seperti Bung Noel sama Eko ini kan itu tidak melanggar undang-undang apapun. Kalau saya mazhabnya agak ke tengah ya. Kenapa? Melihat Jokowi itu bukan hanya sebatas sosok presiden. Kalau mengendorse, nggak usah mengendorse lah terlampau ilmiah bagi saya. Kalau mendukung salah satu calon di sekitar Jokowi, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar, entah apa dan seterusnya, dalam acara-acara kenegaraan, menggunakan fasilitas negara, di hari-hari efektif, saya kira memang nggak rasional. Dan itu harus layak diprotes. Tapi kan kita juga bisa melihat Jokowi itu dalam wujudnya yang lain. Dia adalah sebagai orang yang saya kira juga sebagai politisi. Kalau Sabtu Minggu bukan acara kenegaraan, acara partai, ya saya kira juga layak bicara tentang politik di situ elektoral. saya, Bang. di situ saya nggak cocok. Saya- karena gini, saya di situ mazhabnya. Jokowi itu tiap Kalau- menit itu presiden nggak bisa personal. Oh betul, Nggak betul. bisa dia personal. Tapi begini Bang, selama tidak menggunakan atribut dan fasilitas negara, selama itu juga saya kira masih oke. Contoh, kalau kita tracking satu persatu, Jokowi bicara tentang siapa yang jadi presiden ataupun yang didukung oleh Jokowi dalam acara partai, di acara Golkar, di acara Hanura, di acara tentang Perindo gitu ya, di acara PSI, bahkan yang terakhir di acara PAN. Itu semua acara partai politik. Kecuali dalam rapat kabinet kemudian bilang kayaknya Pak Prabowo mantap ini jadi the next presiden. Wah saya kira perlu kita goyang-goyang pagar istana kalau begitu ceritanya Pak. Ataupun itu yang saya sebut sebagai hitam di atas putihnya nggak boleh. Nah. Ini agak rumit. Apapun judulnya Jokowi ini adalah politisi seperti yang lain. Jadi gira dan resultante politiknya juga harus perlu ditampakkan. Yang kedua yang paling penting, Jokowi ini kan paham betul, dia tidak mau seperti SBY. Bahwa apa yang sudah dilakukan 10 tahun tidak bisa dilanjutkan oleh orang yang siapapun nantinya jadi presiden di 2024. Nah sudah Nah itu yang kebiasaan Pak kemudian Jokowi membuat juga Jokowi nih. yang Mas Adi. awalnya bicara ojo ke susu, tiba-tiba bicara tentang pemilu ke susu. Di mana-mana bicara pemilu. Ya, itu Karena kan. bagi Jokowi sederhana. Siapapun jadi presiden, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar, termasuk Anies, adalah orang yang kemudian bisa melanjutkan itu semua. Bagi saya Mas Endro dan Bang Syahganda dan Bang Henry, berhenti ribut-ribut apapun itu. Kenapa? Karena poros perubahan sekalipun juga muji-muji Jokowi. Anies itu sekalipun disimbolisasi sebagai anti Jokowi, antitesa Jokowi, pemilihnya adalah pembenci Jokowi. Kan Nasdem bilang, kalau Jokowi bahagia, Nasdem pun juga bahagia. Ya, Apa itu kan cerita ini yang mau satu- diribut-ributkan? Satu dari tiga partai. Nasdem menjamin, Nggak, Nasdem dua menjamin kalau partai. Anies jadi presiden, IKN lanjut. Iya, Nasdem itu ada tiga Jadi partai. sebenarnya tidak perlu Tiga ada yang partai. diributkan. Nggak, Anies Jadi itu tidak temanya perlu ada yang perubahan. direpotkan. Anies temanya perubahan. Sebentar. Jadi Mas Adi, Pak Jokowi ini kehebatannya adalah dia membuat tren baru. Nah tren ini dia buat nih Bang Syahganda. Nah teman-teman mahasiswa ini kan bertanya sebetulnya bukan tentang hanya sekedar etik atau boleh atau tidak boleh. Tapi patut atau tidak patut. Nah kalau kemudian patut dan tidak patut ini dijawab kan jawabannya pasti sesuai dengan Mas Syahganda. Tapi Pak Jokowi ini memang trendsetter dia. Dia mau membuat kalau next presiden nanti boleh juga nih kayak saya Ya, mengendorse tapi kan Bung Hensat tadi udah bicara bahwa itu bahaya. Kan Anda sendiri Iya, ngomong iya, tadi. iya, bahaya. Karena Makanya dia saya- itu presiden, Saya setuju. kepala negara itu bisa melibatkan kekuasaannya. Ya, kita tahu ya Presiden Jokowi ini kan totalitarian. Iya. Ya.
walaupun tadi Bung Noel cuman yang Nggak, jelek-jelekin sekitar saya Jokowi. Saya ini ya sebentar kan? Bang, saya ini cuma bicara tentang bagaimana seorang Jokowi ini trendsetter. Supaya apa? Supaya nanti kita ini jadi pemilu yang riang gembira gitu. Jadi tidak lagi gumulan-gumulan untuk something yang menurut saya akhirnya muter-muter di situ aja. Ya, saya melihat Bung Henry malam ini itu lebih sebagai pengamat ketimbang sebagai jubir. Itu sudah mantap itu. Semua ingin bicara seperti Tiara ya, tapi kita tahan dulu Tiara ya. Betul. Saja berikut ini pemirsa.